Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, khususnya dari GPT Getsemani Surabaya yang sangat saya hormati. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kiranya diperuntukkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melaksanakan ibadah doa. Dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kita mau datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat pagi yang indah, di mana Engkau sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini, tubuh yang sehat, sebab Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan sampai dengan saat ini semata-mata adalah karena kasih karunia-Mu yang sudah berlaku di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah doa pada pagi hari ini dari awal hingga pada selesainya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong hamba dan memakai kehidupan hamba sehingga hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam renungan firman yang sebentar hamba sampaikan. Tuhan, segala bentuk gangguan dari kuasa kegelapan dihancurkan oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan dan berikan kami kebebasan di dalam kami melaksanakan ibadah dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah dengan satu tema, pola ibadah Kristen. Di dalam setiap ibadah ada dua hal utama yang perlu dilakukan oleh jemaat Tuhan. Yang pertama, jemaat mempersembahkan korban kepada Allah, baik itu korban pujian maupun korban persembahan lainnya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 mengatakan, "Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun." Puji Tuhan. Dan di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Yang kedua, jemaat mendengarkan Tuhan berfirman melalui hambanya yang berkhotbah. Kedua hal ini sebenarnya sama pentingnya di hadapan Tuhan, sebab dapatkah kita disebut beribadah tanpa mempersembahkan korban kepada Tuhan? Mazmur 22 ayat yang keempat menulis, "Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Mazmur ini adalah bukti betapa Allah berkenan kepada puji-pujian kita yang kita naikkan di dalam ibadah. Akan tetapi lebih baik dari sekedar menyenangkan Allah melalui mempersembahkan korban, Allah ingin di dalam beribadah kita menyiapkan telinga dan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Matius 13 ayat 19, "Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan." Pada beberapa kesempatan beribadah, kita mungkin berjumpa dengan kebiasaan yang kurang tepat dari jemaat Tuhan. Ada yang begitu antusias memuji Tuhan,
Tetapi ada juga begitu masuk pemberitaan firman Tuhan, mereka mulai mengantuk dan tak jarang tertidur. Akibatnya mereka pulang tanpa membawa pesan apapun dari Tuhan. Di dalam Markus 7 ayat 6 dan 7 mengatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kita membutuhkan firman untuk semakin mengenal Dia dan hidup berkenan kepada Tuhan. Kita membutuhkan firman untuk dapat mengetahui dan menerima janji-janji Tuhan. Kita membutuhkan firman yang dapat menghibur dan menguatkan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Kita juga membutuhkan firman untuk dapat bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pemberitaan firman di ibadah adalah waktu yang Allah gunakan untuk melayani kita dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita, baik jasmani dan terutama rohani. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita perlu bersemangat dengan sepenuh hati ketika mempersembahkan korban pujian dan lainnya, tetapi juga sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman dan melakukannya. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dalam kesempatan kita beribadah kepada Tuhan, kita harus benar-benar memperhatikan pemberitaan firman Allah, sebab di sanalah kita akan mendapatkan iman semakin bertumbuh di dalam hidup kita dan kita semakin kuat di dalam Dia. Sebab Tuhan mau agar kehidupan kita boleh berakar di dalam Dia dan juga dibangun di atas Dia, sehingga kehidupan kita bisa bertambah teguh seperti dinyatakan di dalam suratan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan dan atau untuk mengokohkan dirinya untuk menghadapi hantaman angin. Manusia berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan hidup. Juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan kita untuk menghadapi segala hantaman angin kencang yang hendak menumbangkan hidup kita. Puji Tuhan. Bila kita telah menerimanya, maka ada satu nasihat untuk kita, yakni hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Itu berarti kita harus berjalan, bertindak, bertingkah laku, dan membawa diri kita selalu di dalam Kristus. Bila ada nasihat untuk tetap di dalam Dia, berarti ada kemungkinan ada sebagian orang percaya yang tidak lagi ada di dalam Dia, walaupun dirinya mengaku tetap mempercayainya atau sebagai orang Kristen. Bagaimana hidup kita tetap di dalam Dia? Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya sekedar menyerap berkat-berkat-Nya, tetapi juga menjadikan Kristus sebagai teladan, pemimpin, inspirator, motivator, dan pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah
teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kedua, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kristus adalah fondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita, pekerjaan, rumah tangga, sosial, dan lain sebagainya, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh. Matius 7 ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bertambah teguh dalam iman. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Seringkali kita telah banyak diajar dan belajar tentang iman, tetapi hal itu hanya menyangkut di kepala kita sebagai pengetahuan. Kita tidak mengalami kebenaran iman itu. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman itu, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia, sehingga kita akan bertumbuh dan bertambah teguh. Kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman, maka berarti kita sedang berakar, dibangun di atas Dia. Puji Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena itu tetaplah berakar dan dibangun di dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat yang 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di dalam suratan Ibrani 10 ayat 38 dan 39, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan dibinasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tidak ada orang yang suka membuat kesalahan, dan tidak ada orang yang suka mengakui kesalahan. Pada umumnya kita ingin selalu benar dan ingin dilihat orang benar. Namun tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Seperti peribahasa berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pelajaran yang kerap diperoleh lewat kesalahan yang kita buat. Yang pertama, kesalahan mengajarkan kita untuk bergantung bukan pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Singkat kata, kesalahan mengajarkan kita untuk melihat keterbatasan diri kita. Ada kalanya kita lupa bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Itu sebabnya kita membuat rencana sesempurna mungkin dan menggantungkan semuanya pada rancangan yang kita siapkan. Sewaktu kesalahan terjadi, barulah kita disadarkan bahwa ternyata kita ini tidak tahu semuanya dan bahwa kita tidak bisa memastikan segalanya karena kita ini bukanlah Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lewat kesalahan biasanya kita baru diingatkan untuk bergantung pada Tuhan. Pada masa Perang Dunia Kedua, ada dua negara adidaya yang tak terkalahkan, yakni Jerman dan Jepang. Jerman berhasil menguasai hampir seluruh daratan Eropa, dan Jepang hampir menguasai semua daratan Asia. Pada saat itu, bak bulldozer, kedua kekuatan itu melindas semua yang berupaya menghalangi mereka. Tapi sebagaimana kita ketahui, karena kesalahan perhitungan, akhirnya mereka dikalahkan. Jerman mulai mengalami kekalahan sewaktu berupaya menduduki Uni Soviet, dan Jepang akhirnya ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Kesalahan mengingatkan kita akan keterbatasan kita
dan mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Yang kedua, kesalahan mengajarkan kita bahwa bukan saja kita terbatas, tetapi orang lain pun terbatas. Kadang kita bergantung sepenuhnya pada seseorang untuk menolong kita, atau kita anggap bahwa ia dapat mengeluarkan kita dari masalah atau bahaya. Ada kalanya kita pun bergantung pada orang untuk menyediakan kebahagiaan bagi kita. Kita lupa bahwa mereka pun manusia dan bisa melakukan kesalahan. Sewaktu mereka membuat kesalahan, bukan saja kita terkejut dan kecewa, kita pun disadarkan bahwa ternyata mereka pun adalah manusia yang terbatas sama seperti kita. Ada istri yang bergantung pada suaminya kepada Allah. Baginya si suami adalah segala-galanya. Bagi istri ia tak perlu siapapun termasuk Tuhan, sebab semua kebutuhannya sudah dipenuhi oleh sang suami. Keadaan baru berubah tatkala suaminya salah perhitungan sehingga usahanya bangkrut. Mereka harus pindah dan menyewa rumah. Si istri pun terpaksa harus bekerja untuk menafkahi keluarga. Acap kali kejadian yang seperti ini terjadi untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini tidak bisa menggantungkan hidup pada orang lain. Melalui kesalahan Tuhan mengingatkan bahwa jika kita menggantungkan hidup pada manusia, kita akan kecewa. Orang bisa berubah. Hari ini ia berjanji, besok ia bisa ingkar janji. Hari ini ia setia, besok ia mengkhianati kita. Hari ini ia jaya, besok ia bisa jatuh. Kita tidak bisa bersandar pada orang, kita hanya bisa bersandar pada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, kesalahan mengajarkan kita bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Ada kalanya kita memang tidak dapat melihat jalan yang lain sewaktu kesalahan terjadi. Barulah kita disadarkan bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Ya, kadang Tuhan memakai kesalahan kita untuk menghentikan langkah kita dan mengarahkan kita ke jalan lain yang lebih baik. Sudah tentu di dalam ketidakmengertian kita frustasi, tetapi bila kita sadar untuk bertanya kepada Tuhan, maka kita akan menemukan jawabannya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagai raja, Saul melakukan banyak kesalahan. Sesungguhnya setiap kesalahan yang diperbuatnya membukakan kesempatan kepadanya untuk menemukan jalan hidup yang lebih baik. Sayang ia tidak pernah mendengar teguran Tuhan dan ia tidak bersedia belajar dari kesalahannya. Ia terus memandang Daud sebagai sumber masalahnya. Ia buta terhadap dirinya. Hidupnya berakhir tragis sebab ia hidup di luar jalan-jalan Tuhan, maka akhirnya iblis menghancurkan hidupnya. Sebaliknya Daud, sekalipun ia pun tidak luput dari kesalahan, tetapi ia belajar dari kesalahannya. Ia tidak mengulangi perbuatan dosanya dan ia menemukan jalan Tuhan yang lebih indah. Roma 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan memakai kesalahan Daud untuk menunjukkan jalan hidup yang lebih baik. Yang keempat, kesalahan mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan tetap bergulir. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak dapat dihentikan oleh kesalahan yang kita buat. Kadang kita merasa hidup kita telah tamat akibat kesalahan yang kita perbuat. Tetapi ternyata kita keliru. Tuhan masih bisa bekerja
untuk menggenapi rencananya melalui kesalahan yang kita perbuat. Jadi jangan berhenti berharap dan beriman. Petrus melakukan kesalahan yang tidak tanggung-tanggung. Ia menyangkal mengenal Yesus, guru dan sahabatnya. Tetapi rencana Tuhan tidak berhenti atau berubah haluan gara-gara kesalahan yang diperbuatnya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita Yesus tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mungkin Petrus malu dan berpikir Tuhan pasti tidak akan memakainya dan tidak akan mempercayakan apapun kepadanya. Namun setelah ia bangkit, Tuhan Yesus kembali menemui Petrus di tepi danau Tiberias. Di sana ia meminta Petrus menggembalakan umatnya. Rencana Tuhan berada di atas rencana dan kesalahan manusia. Jadi jangan putus asa dan jangan putus harapan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lewat kesalahan yang kita buat, belajarlah bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian kita sendiri. Lewat kesalahan, belajarlah bahwa kita menghormati kehendak Tuhan dalam semua langkah yang kita ambil. Maka ia menggunakan kesalahan kita menjadi kebaikan bagi kita. Puji nama Tuhan, inilah renungan pagi yang dapat saya bagikan pada saudara sekalian. Kiranya boleh menjadi satu motivasi bagi kita dalam kita melakukan ibadah kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh dibawa lebih dalam, masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah doa pada pagi hari ini, kita kembali datang kepada Tuhan, berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghampiri Dikau, mengucap syukur untuk renungan firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang kami sudah perbuat pada hari-hari yang lalu. Engkau juga sudah mengajarkan apa yang harus kami lakukan dan perbuat pada hari-hari ke depan, agar kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain juga. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja lokal tempat kami melaksanakan ibadah kepadamu. Engkau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta seluruh keluarga. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Gembala bersama keluarga. Dan juga Tuhan berkati jemaat-Mu, para imam, penatua, panitia. Semua Tuhan, pimpin mereka dan berkati. Jauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkin banyak membawa mereka masuk ke dalam pergumulan-pergumulan. Namun Tuhan tetap memberikan kekuatan, menyertai, melindungi agar anak-anak-Mu dapat melewati segala masa-masa yang sulit sekalipun dan mereka beroleh satu kemenangan. Tuhan, tolong pada hari-hari ke depan biarlah kami boleh melaksanakan ibadah dengan lebih baik lagi, sebab kami tahu setelah kami menjalani masa-masa pandemi yang cukup panjang, namun itu semua bermaksud baik agar kehidupan kami boleh semakin Engkau murnikan di dalam pengikutan kami kepada Engkau. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih, sucikan, tahbiskan kehidupan ini untuk Engkau pakai menjadi alat-alat yang berguna. Kami juga bawa di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan segala penyakit yang mereka rasakan dan alami selama ini. Tuhan, tolong seperti saudara kami Nathan Subagio dan juga Ibu Fang Fang
yang juga mengalami stroke. Tuhan tolong dan sembuhkan. Juga saudara kami Bita, juga Tuhan berikan kemurahan, ampuni segala pelanggaran dosanya, Kau sembuhkan sakitnya. Dan saudara-saudara kami yang lemah yang lainnya, yang tidak dapat kami sebutkan namanya, Tuhan berikan kemurahan. Tuhan kuatkan bagi yang mereka yang lemah. Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang menghadapi jalan buntu. Tuhan tolong Tuhan, dan Tuhan hibur bagi mereka yang susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Kami juga bawa di dalam doa untuk pemerintah dan negara kami Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi agar dalam melaksanakan tugas kenegaraan Tuhan berikan hikmat akal budi dari surga. Dan juga Tuhan tolong para menteri yang mendampingi, membantu Bapak Gembala dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Berikan hikmat akal budi. Dan juga Tuhan tolong segala kemelut yang ada di dalam negara kami, Tuhan bukakan jalan sehingga negara kami boleh mencapai satu kehidupan yang Engkau lebih sejahterakan kembali. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala bencana-bencana, segala bentuk gangguan-gangguan yang merongrong bangsa kami, agar kehidupan kami boleh merasakan satu kedamaian, ketentraman di dalam Engkau, khususnya pekabaran Injil pada hari-hari ini. Tuhan juga tolong para hamba-hambamu, khususnya para penginjil, gembala dan guru, dalam memperlengkapi pembentukan tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah segala seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah sesembahan kami, junjungan kami, dan mempelai pria surga kami yang sangat kami nantikan kedatangannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah doa yang dapat saya kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.